Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Naura Putri, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kecerdasan Buatan dalam Jurnalisme, Peluang Efisiensi, dan Resiko Disinformasi. Sebagai generasi yang hidup dalam perkembangan teknologi digital, kami melihat kemunculan news anchor berbasis kecerdasan buatan atau AI sebagai hal yang sulit dihindari. Menurut kami, teknologi ini mampu menyampaikan berita selama 24 jam. Dari sisi industri media, hal ini tentu dianggap menguntungkan karena lebih cepat dan juga lebih hemat biaya. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat persoalan penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait lapangan pekerjaan dan kualitas jurnalisme. Kecerdasan buatan menurut Russell dan Norvig itu merupakan sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia berdasarkan data. Nah, dalam dunia media, AI itu digunakan untuk mempercepat proses pembuatan dan penyebaran berita. Meski efisien, tapi penggunaan teknologi ini tuh nggak lepas dari dampak sosial, yaitu media tidak hanya berfungsi sebagai industri, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kekhawatiran utama kami adalah kemungkinan tergesernya peran tenaga kerja manusia. Profesi news anchor dan jurnalis bukan sekedar membaca berita, tapi melainkan melibatkan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Jika perusahaan media lebih memilih AI demi efisiensi, maka resiko berkurangnya lapangan kerja semakin besar. Nah, dalam pandangan ekonomi politik media, Moskow itu juga menjelaskan bahwa teknologi sering dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan, bahkan dengan mengorbankan tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan news anchor generatif juga berpotensi menurunkan kualitas jurnalisme. Menurut Kovacs dan Rosenthal, jurnalisme harus berpegang kepada kebenaran, berpihak pada kepentingan publik, dan melakukan verifikasi secara disiplin. Prinsip-prinsip ini itu membutuhkan kepekaan sosial dan pemahaman konteks yang mendalam. Nah, jadi menurut kami masih sulit sepenuhnya dilakukan oleh AI. Meskipun AI membacakan berita dengan baik, ia tuh belum tentu mampu menyampaikan makna dan dampaknya itu sendiri dari suatu peristiwa. Resiko penggunaan AI itu sendiri dalam pemberitaan terlihat jelas dari beredarnya berita palsu berbasis AI yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara. Video tersebut sempat viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sebelum akhirnya diklarifikasi oleh Kementerian Keuangan sebagai hoax hasil rekayasa deepfake. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi AI itu dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang kredibel, padahal itu tidak sesuai dengan faktanya. Fenomena ini juga memperkuat pandangan kami bahwa AI dalam penyampaian berita itu termasuk news anchor generatif harus diawasi secara ketat. Jurnalisme tidak hanya soal penyampaian informasi dengan cepat, tapi juga memastikan kebenaran, konteks, dan juga tanggung jawab sosial. Teknologi AI digunakan tanpa kontrol editorial dan etika yang jelas, maka resiko penyebaran hoax dan disinformasi akan semakin besar, seperti yang terjadi pada kasus video Sri Mulyani tersebut. Meski demikian, kami tidak sepenuhnya menolak keberadaan news anchor generatif. Menurut kami, teknologi ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. AI dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berita rutin atau data-data singkat, sementara jurnalis itu tetap berperan dalam liputan yang mendalam, investigasi, dan juga isu-isu yang membutuhkan sudut pandang kemanusiaan. Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya menolak teknologi, melainkan menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Tanpa penguasaan dan etika yang jelas, jurnalisme berisiko kehilangan kepercayaan publik. Namun, jika dimanfaatkan dengan tepat, teknologi justru dapat membantu jurnalis dan meningkatkan kualitas informasi. Menurut kami, secanggih apapun teknologi, jurnalisme harus tetap berpihak pada manusia, karena nilai kepercayaan, empati, dan tanggung jawab sosial tidak dapat digantikan oleh mesin. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.